semua, selamat datang kembali di Problem Solving and Decision Making di pertemuan kedua. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang alat dasar dalam pemecahan suatu masalah. Nah, dalam proses mengambil keputusan, itu yang paling pertama, itu kita harus tahu dulu goal dari keputusan yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Maka di sini semuanya saling terhubung, walaupun setelah itu kita harus bisa mengidentifikasikan masalah. Kemudian dari masalah tersebut yang sudah diberikan rinciannya, kita akan mulai mengembangkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah tersebut. Dan sebelum diterapkan, kita harus mengevaluasi terlebih dahulu apa risiko yang paling kecil, mana yang paling efektif dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan sampai pada akhirnya nanti kita memilih alternatif dan diterapkan keputusan tersebut. Namun, tetap perlu adanya pengendalian dan pengevaluasian. Nah, semuanya ini itu semua akan saling berbalik dan pada akhirnya nanti dilakukan evaluasi dan diidentifikasi lagi apakah ini sudah tepat atau belum. Nah, lebih kurang seperti ini. Yang pertama kita lakukan dulu investigasi situasi, identifikasi masalah, diagnosa penyebabnya, kemudian kita tentukan alternatifnya, sampai kita evaluasi kembali mana yang paling tepat. Di langkah ketiga, nah ini baru kita putuskan, oke kita pakai cara nomor 25 misalnya. Kita implementasi di langkah keempat dan dilakukan pengawasan. Apakah sudah sesuai dengan goal yang kita buat sebelumnya. Nah, dalam pemilihan alternatif ini, kita tuh perlu berdasarkan hasil outputnya. Dengan mempertimbangkan apakah ada alternatif yang lebih baik dan apakah ini sudah bisa mengurangi risiko yang kemungkinan terjadi. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam penerapan keputusan itu harus yang paling efektif dari berbagai macam alternatif yang sudah diberikan sebelumnya. Dan tentu, supaya ini lebih efektif, supaya lebih baik, perlu adanya pengendalian dan pengevaluasian dengan mengukur efektivitas manajemen ya dalam keputusan atau solusi yang diambil dalam keputusan sebelumnya secara periodik. Nah, kalau ngomongin faktor penentu keputusan, kita bisa melihat dari berdasarkan landasan waktunya dari masa lalu terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi, keinginan masa lalu, masalah dan tantangan yang belum terselesaikan, mungkin ketersediaan informasi masa lalu, apakah ada visi misi yang belum selesai, yang belum tercapai. Nah, kalau lihat dari masa sekarang itu adanya mungkin dari tentang kelangkaan keterbatasan, ya keputusan diambil sebelumnya ternyata berdampak tidak baik di masa sekarang, atau mungkin adanya pengetahuan dari akumulasi masa lalu yang bernilai tinggi. Nah, sehingga ini juga bisa menjadi penentu keputusan di masa depan, mulai dari visi misi, tujuan, apabila ada perubahan lingkungan, yang seperti kita pernah sebutkan sebelumnya di pertemuan pertama, dan bagaimana ketika ada ketidakpastian dalam bisnis, ya, dan sebagainya. Nah, maka informasi sangat penting, ya, di level strategik, manajemen, pengetahuan, dan profesional. Karena ini, informasi itu sebagai bahan baku dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau ngomongin level strategik, ini berkaitan dengan penentuan tujuan, kebijakan, sumber daya, dan juga prediksi-prediksi di masa yang akan datang. Contohnya, misalnya perusahaan dalam waktu 5 tahun perlu menjual produk sebesar atau perlu menguasai pasar sebesar 60%. Apa harus dilakukan? Nah, baru kita ke level manajemen. Di manajemen ini mengatur sumber dayanya harus seperti apa, bagaimana, ya, yang dimana dia menerapkan langsung dari level strategik sebelumnya. Misalnya, bagaimana kita meningkatkan atau bagaimana manajemen tingkat menengah ini menjalankan yang tadi sudah direncanakan agar dapat dilakukan dengan berhasil. Misalnya dengan pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan pengukuran, dan sebagainya. Di pengetahuan, nah ini baru diberikan solusi, ide baru, distribusi informasi, serta ada bagaimana cara penilaian kembalinya. Di level operasional, nah baru diterapkan secara rinci apa-apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan strategik sebelumnya. Demikian untuk teman kali ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali.